Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 33. Di awal video ini, melihat Asel yang bisa menahan serangan musuh antaraknya tanpa bergerak dari tempatnya. Tentu saja membuat Alice terkejut hingga berdiam di tempatnya. Meskipun begitu, Cecily yang segera menyadarinya segera meneriaki untuk segera berlari dari sana. Di saat yang sama, Asel yang berhasil memukul mundur monster antaraknya hingga pasukan Knight of Light bisa membentuk formasi untuk mengepungnya. Baru menyadari jika Putri Violet telah berhasil kabur dari sana, yang tentu saja membuatnya menyertakan lidahnya karena merasa kesal. Meskipun begitu, para Knight Kekaisaran yang tak bisa tinggal diam segera membantu mereka, di mana kaptennya berteriak, "Jangan sampai antaraknya mendekati para pangeran dan juga Putri Kekaisaran. Segera bentuk kembali formasi." Namun, baru saja mereka akan membentuk kembali formasinya, tiba-tiba saja monster antaraknya menembakkan serangan bola energi dari mulutnya, hingga Asel yang merasa jika monsternya merepotkan pun segera melompat menahannya sembari berteriak, "Dasar monster merepotkan, mundurlah kalian." Melihatnya yang mampu menahan serangan tersebut, para Knight Kekaisaran yang semakin bersemangat pun berteriak, "Wah, Tuan Asel melakukannya, ayo bantu dia." Lalu, di saat para Knight Kekaisaran menahan monster antaraknya, Putri Violet yang terus memperhatikan pertarungannya sembari berlari menjauh pun merasa jika inilah saatnya untuk melakukan rencananya, di mana ia berpura-pura terjatuh, yang membuat Alice berhenti berlari karena mengkhawatirkannya. Tuan Putri, apa ada masalah?" Putri Violet yang merasa perencanaannya berjalan dengan lancar pun menyeringai berkata, "Tidak, aku takkan tumbang semudah itu." Tentu saja, tingkah Putri Violet yang seperti itu sontak membuat Alice kebingungan. Ditambah lagi, tiba-tiba saja Celia menusuk punggungnya dari belakang, hingga Alice yang bingung bercampur kaget pun bertanya, "Cecilia, kenapa?" Sayangnya, Cecilia sama sekali tak mengatakan apapun dengan wajah datarnya, di mana Celia langsung menarik pedangnya yang membuat Alice jatuh tersungkur di sana. Lalu, di saat Alice berusaha menahan darah yang mengucur dari lukanya, tanpa rasa bersalah sama sekali, Putri Violet menuturkan, Kau adiknya Silver. Aliceport, benar. Aku tahu suatu terasa janggal saat Luinil tak datang kemari. Padahal dia gemar menjadi bagian dari segala hal. Kau pasti berusaha menyingkirkan kami di tengah kekacauan yang terjadi, dengan membuat orang lain mengotori dirinya dengan darah, agar tanganmu tetap bersih. Ini bentuk pertahanan diri. Mendengar hal itu, Alice yang sama sekali tak mengetahui apapun soal itu pun menyangka, Ini salah paham. Aku cuma mau lindung. Namun, belum sempat Alice menyelesaikan kalimatnya, Putri Violet yang tak mau mendengarkannya pun langsung saja menyalahnya. "Dia, kau kira aku tak tahu sebesar apa ambisi anggota keluarga Pert dan Luinil? Aku takkan diam sedang membiarkan kalian menyiapkanku seperti orang bodoh. Kalau mau beralasan, kau bisa melakukannya di sedikit waktu yang tersisa ini. Siapa tahu, Dewa Lumendel mungkin akan menyelamatkanmu." Fa. Tepat setelah mengatakan itu, Putri Violet pun menggunakan gulungan magic teleportasi untuk berpindah dari sana dengan Celia. Hingga Alice yang belum bisa percaya apa yang menimpanya pun berpikir, "Tidak, Cecilia tidak mungkin mengkhianatiku. Dia pasti berada dalam terkendali suatu magic. Pasti ada semacam penjelasan atas kejadian ini. Mustahil dia mengkhianatiku seperti ini." Namun, bak jatuh tertimpa tangga. Di saat Alice berpikir seperti itu, segerombolan monster yang mencium bau darahnya muncul mendekat. Hingga Alice pun harus menguatkan dirinya. Ia harus bertahan hidup untuk mengetahui alasan kenapa dia sampai melakukan hal ini. Dengan niatan seperti itu, bersamaan dengan para monsternya yang mulai menerjangnya, Alice pun menggunakan magicnya, Undying Spear, yang mengubah darah miliknya menjadi ujung tombak kecil untuk menyerang para monsternya lebih dulu. Kita beralih pada Putri Violet yang telah tiba di rumah persembunyiannya, di mana ia segera merubahkan tubuhnya di kasur sembari berkata, terasa lebih baik. Di luar sana menjijikan ya.
Cecilia yang menemaninya pun membalas, Anda benar, Tuan Putri. Namun, tepat setelah mengatakan itu, Cecilia yang merasa bersalah karena telah mengkhianati Alice pun malah kembali mengingat saat-saat kebersamaannya dengan Alice. Meskipun begitu, Putri Violet yang tak mengerti perasaannya pun bertanya, Cecilia, kenapa kamu membiarkannya hidup? Kamu bisa saja langsung menghabisinya tadi. Aku kan memerintahkanmu untuk menghabisinya. Cecilia yang tak berani menatap wajahnya pun berkata, itu, dia akan segera mati. Monster-monster akan mengurus sisanya. Sementara itu, Alice sendiri yang berusaha keras untuk bertahan hidup, nampaknya berhasil menghabisi semua monster yang mendatanginya. Akan tetapi, baru saja Alice bisa bernapas lega, tiba-tiba saja segerombolan monster high ranking yang disebut dengan salamander muncul mendekat. Hingga Alice yang terkejut sebukan main pun berpikir, sudah berakhir, aku harus kembali. Apa yang harus kulaporkan pada para kenaik? Putri Violet berusaha melenyapkanku. Memangnya siapa yang akan percaya? Pokoknya aku harus pergi dulu dari sini. Itu monster high ranking salamander. Cepat, pikirkan sesuatu. Pikirkan cara untuk keluar hidup dari sini. Aku harus cepat. Pikirkanlah sesuatu, ataku. Aku tak bisa memikirkan apa-apa. Untungnya, di saat Alice tak bisa berkutik karena tekanan dari monster salamandernya, Xian yang menggunakan topeng penyamarannya muncul menyerang satu monster salamander yang tepat di depan Alice. Lalu, di saat Alice terkejut akan kemunculannya, hingga tak sadar jika penggalan kepala monster salamander di sana jatuh tepat ke arahnya, Brian melompat mengendongnya sembari berkata, maafkan saya atas kelancangan saya, Nona. Lalu, di saat Brian kesusahan untuk menghindari lapa yang jatuh dari kepala salamandernya, Alice yang mengenalinya pun berpikir, hah? Brian? Itu artinya dia kesini bersamanya. Tentu saja, monster salamander yang lain tak bisa hanya tinggal diam melihat mereka kabur, di mana para monster salamandernya kompak memuntahkan lava dari mulutnya layaknya banjir bandang yang besar. Hingga Brian yang telah bersembunyi di balik tebing yang lebih rendah dari banjir lapanya berkata, tolong tunggu sebentar, Nona. Tepat setelah Brian mengatakan itu, bersamaan dengan Alice yang merasa jika para salamandernya akan mengeluarkan serangan susulan, Kairam pun muncul di sana menahan serangan susulannya dengan ekspresi kesalnya. Bajingan-bajingan ini, dia keracunan makanan atau apa sih? Kenapa malah muntah di mana-mana? Buruan, Xian! Tentu saja, perkataan Kairam yang menyebutkan nama Xian semakin membuat kecurigaan Alice bertambah besar. Meskipun begitu, Xian sendiri yang sedang menghadapi gerombolan musuh salamandernya nampak menggunakan kemampuan terbaiknya, di mana ia menggunakan skill Thick Fork Third Form, Fox Descent, yang dikombo dengan skill Point Spear, Division, hingga hanya butuh beberapa detik saja untuk menghancurkan tubuh para salamander di sana. Kemudian, setelah Xian mengerti situasinya, Brian pun menempah Alice untuk mendekat kepadanya, di mana Alice yang begitu penasaran dengan kecurigaannya pun berpikir, aku memang sudah punya kecurigaan kalau orang di balik topeng itu adalah kau, Xian. Dan ternyata kecurigaannya pun memang benar adanya, di mana Alice bisa melihat wajah Xian setelah melepaskan topeng yang dikenakannya. Lalu, saat Alice begitu terkejut dengan apa yang dilihatnya, Xian tersenyum menatapnya berkata, syukurlah aku tidak terlambat. Kemudian, setelah Alice menenangkan dirinya, Brian pun mengobati lukanya dengan magic penyembuhan, hingga Alice yang kini bisa berpikir jernih menuturkan, Cecilia adalah mata-matanya Tuan Putri Violet. Aku sama sekali tak menyadarinya. Aku beneran bodoh ya. Terlepas dari itu, aku malah berkata akan melanjutkan kehendak keluarga. Xian yang punya pandangan tersendiri pun meliriknya berkata, ini bukanlah salahmu. Justru Cecilia dan Putri Violet lah yang salah. Juga Hazel. Mendengar perkataannya, tanpa memedulikan lukanya yang belum sembuh, Alice yang baru mendengarnya pun bangkit bertanya, maksudmu, dia sudah merencanakan agar ini terjadi? Apa kamu tahu sesuatu? Tapi ini perintah dari ayah kan? Xian yang sudah memikirkan semua kemungkinannya pun melanjutkan, aku yakin Hazel yang menyarankannya, Kak. Kau sendiri tahu dia akan melakukan apa saja yang Hazel minta.
Alis yang sama sekali tak mengerti alasannya pun tertunduk berkata, Tapi kenapa? Xian pun memegang pundaknya membalas, agar dia bisa menjadi orang yang meneruskan sekehendak keluarga. Seketika itu juga, Alis yang merasa emosi menggertakkan giginya menimpali. Kehendak keluarga? Karena itu, dia rela melenyapkan adiknya sendiri demi mewujudkannya. Sayangnya, karena emosinya yang begitu meluap-luap, lukanya yang belum sembuh pun kembali terbuka, hingga Alis jatuh terduduk di sana. Meskipun begitu, Alis yang masih bisa menahannya bertanya, apa kamu yakin soal Asel? Xian yang mengkhawatirkan keadaannya pun berkata, tenanglah kak, lukamu belum sembuh. Ya, kakak tahu sendiri kan, Asel itu orangnya seperti apa? Alis pun tertunduk membalas, aku kira cuma aku saja yang merasakannya. Ternyata kamu juga ya. Tapi ini aneh, ayah dan yang lainnya tak menyadari itu. Sepertinya Asel memiliki sesuatu yang tak aku miliki. Saat pertempuran barusan juga, seolah ada kekuatan yang tak terkasat mata yang sedang melindungi Asel. Mendengar hal itu, Xian yang bisa memahami perasaannya pun mengingat suatu momen di kehidupan sebelumnya sempat dia berpikir, kekuatan tak kasat mata. Aku paham betul itu. Momen saat aku merasa sudah menggapainya waktu itu, kekuatan itulah yang juga menghentikanku. Sebenarnya kekuatan apa itu? Kekuatannya bahkan mampu menangkis Demon Iksur. Cuma itu penjelasan atas semua ini. Saat Xian memikirkan semua hal itu, Alis di depannya berkata, Xian, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus memberitahu ayah. Xian yang telah menduganya pun membalas, dia tak mendengarkan kita kak. Alis yang merasa bisa melakukannya pun menimpali, itu cuma kalau aku saja. Kalau kita memberitahunya bersama. Namun, belum sempat Alis menyelesaikan kalimatnya, Xian dengan wajah seriusnya menyalahnya. Maaf kak, tapi tolong percayakan yang satu ini padaku. Karena jika tidak, dan situasi berubah ke arah yang buruk, seluruh Knight of Light bisa-bisa menjadi musuh kita. Tentu saja, apa yang dikatakan Xian membuat Alis terkejut. Meskipun begitu, Xian bertindak begitu karena ia berpikir, di kehidupanku dulu, Asel selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Semuanya menyayangi dia dan percaya padanya, seolah dia penyelamat mereka. Aku juga salah satunya. Semuanya menganggap dia pahlawan, dan sama sekali tak ada yang meragukannya. Kalau dipikir-pikir, rasanya memang aneh. Dia seperti tokoh panutan bagi orang-orang. Jika ada orang yang mempercayaimu, maka ada juga orang yang tak percaya. Tapi ayahku yang berakhir mati, Kaisar Luinil yang hanya mengejar ambisinya, dan Boris yang hanya ingin mencari kebenaran. Semuanya percaya padanya tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan aku mempercayainya sampai akhir hayatku. Aku murka atas pengkhianatannya. Tapi ada satu pertanyaan yang tersangkut di benakku. Apa yang membuatku mempercayai Asel? Semua ini bisa dijelaskan dengan satu hal. Dengan pikiran seperti itu, Xian yang telah menarik kesimpulannya pun berkata, Asel adalah sosok mutlak yang telah mewarisi otoriti dewa paling kuat, yaitu Lumendel. Di saat yang sama, para Knight Kekaisaran yang bergabung dengan Knight of Light tampak masih bertarung dengan monster antaraknya. Mereka datang, semuanya bersiaplah, lindungi pangeran. Meski pertarungannya membuat pangeran meneropian ketakutan hingga terus menempel pada pangeran Pavian, Asel masih bisa melindungi mereka dengan baik. Bahkan meski monster antaraknya begitu gigih untuk menyerang mereka, Asel tetap mampu melindungi mereka dengan skillnya. Cukup sampai itu saja. Seal of Judgment, I guess it's tiny. Lalu, tanpa memedulikan percikan serangan monsternya, Asel yang merasa jika serangan monsternya telah berhenti pun, segera menerjang maju memberikan serangan balik, di mana Asel membelah dua tubuh monster antaraknya dalam sekali gebasan pedangnya. Semuanya baik-baik saja kan? Seketika itu juga, para Knight dan dua pangeran di sana pun bersorak kegirangan memberikan pujian padanya. Wah, Tuan Asel menyelamatkan kita. Naga itu gak ada apa-apanya bagi dia. Bagus sekali Asel. Akan ku beritahu Asel tentang perbuatanmu ini. Namun, alih-alih langsung menjawabnya, Asel sempat terdiam sebentar lalu berkata, Sama terhormat, pangeran. Di sisi lain, Alis yang terkejut dengan apa yang dikatakan Xian bertanya,
asal penyelamat dunia. Bagaimana bisa orang seperti dia dipilih oleh Dewa Lumenda? Xian pun menjelaskan, Lumenda cuma butuh seorang penyelamat. Apapun kepribadiannya tak jadi masalah, karena dia dipilih oleh dewa yang paling kuat. Menyangkalnya adalah bentuk penistaan. Kau bisa saja malah menjadikan seluruh pengikut Lumenda sebagai musuhmu. Mendengar hal itu, Alice yang tak habis pikir pun membalas, tapi sepanjang hidupku, aku sudah percaya pada Dewa Lumenda. Ini sulit dimengerti. Kenapa kamu bisa tahu semua ini, Xian? Kejadian pun diakhiri dengan Xian yang merasa tak bisa membiarkan Alice campur tangan lebih dari ini pun menimpali. Itu, aku tak bisa memberitahumu sekarang, Kak.